Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar sahabat-sahabatku perempuan? Apa kabar kaum hawa? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, membahas hadis-hadis Rasulullah dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai tentang fikih perempuan, permasalahan-permasalahan seputar perempuan di dalam. Sebelum berlanjut, saya mau mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jaza buat semua yang sudah subscribe. Terima kasih, itu membuat saya tambah semangat dan tentunya saya sangat appreciate sekali. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dinyalakan loncengnya sehingga ketika ada video baru yang sudah diupload yang masih hangat bisa langsung diketahui di HP-HP saudari-saudariku semuanya. Baik, kita langsung saja kepada tema yang kita mau bahas. Let's go. Oke. Sahabat-sahabatku perempuan semuanya sudah siap? Kita mulai dengan pertanyaan yang berikut ini. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaannya, luar biasa hebat banget nih. Ustadz, saya ini punya kesulitan sama alis saya. Saya biasanya merapikan alis saya untuk suami saya di rumah supaya tambah cantik, atau saya mau pergi ya dalam kondangan atau dalam tujuan-tujuan tertentu biar supaya rapi. Saya menggunakan pensil alis. Tapi kalau dalam kondisi buru-buru Ustadz, itu kesulitan banget. Saya pernah alis saya itu kadang miring ke atas, yang satu lagi miring ke bawah sehingga nggak kompak. Ustadz, saya ini boleh nggak kira-kira sulam alis mirip seperti teman saya banyak yang melakukannya? Atau saya ngelihat artis-artis banyak yang melakukannya. Boleh nggak Ustadz? Nah, kita akan jawab pertanyaan ini. Sulam alis. Ini dia alisnya nih ya. Baik, sebelum saya jawab tentang pertanyaan yang tadi, saya mau kasih tahu pengetahuan tentang alis terlebih dahulu. Tolong perhatikan bahwa segala sesuatu urusan yang mengotak-atik bulu alis di atas mata ini di dalam agama Islam disebutnya dengan an-namsu atau an-nams, ya, an-nams. Dia itu bisa mencukur, bisa mengerik, bisa merapikan, bisa mencabut, bisa menipiskan dengan alat maupun tanpa alat, atau sebagian saja atau semuanya. Itu semuanya berhubungan dengan alis mata, namanya dalam agama Islam an-nams. Kemarin kita sudah membahas tentang bibir. Ternyata bibir itu lebih simpel mencari hukumnya dibandingkan dengan an-nams. An-nams itu adalah urusannya banyak banget. Mengapa ulama sangat memberikan perhatian yang sangat dahsyat kepada urusan alis mata ini? Karena lagi-lagi dalilnya yang kuat mengenai tentang larangan ngutak-ngatik alis. Ngutak-ngatik alis. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Itu para ulama di dalam kitabnya banyak sekali mengkaji tentang ini. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitabnya An-Nihayah fil Gharibil Hadits, ya. Beliau menjelaskan tentang pengertian an-nams. An-nams itu adalah tarqiqul hawajib, yaitu menipiskan, ya, menipiskan bulu alis, ya, bulu alis, wa tadqiquha talaban litahsiniha, ya, merapikannya dengan tujuan kecantikan, untuk mempercantik diri. Itu dia pengertian. Nah, sekarang para ulama pun di dalam kitab-kitab fikih mereka menjelaskan tentang pelakunya, ya. Nah, pelakunya itu disebut dengan an-namisah dengan al-mutanammisah. Kenapa saya harus beritahukan tentang ini? Karena nanti di dalam hadis Rasulullah disebutkan pelakunya. Ya, di dalam kitab Dalilul Falihin yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, itu Ibnul Alan menjelaskan, ya, bahwa An-Namisah adalah seorang perempuan. Lagi-lagi karena di zaman Rasulullah itu yang berminat hanya
perempuan saja, tidak ada laki-laki. Ya, beda dengan zaman sekarang. An-namisah itu adalah wanita yang dia itu kerjaannya menipiskan alis orang lain atau mencukur alis orang lain. Nah, ini namanya disebut dengan an-namisah. Sedangkan yang kedua adalah al-mutanammisah, yang dia adalah perempuan yang menggunakan jasa si tukang alis itu untuk merapikan, untuk mencukur, untuk mengerik dan memotong alis matanya. Ya, udah jelas sampai di sini ya. Nah, itu kata para ulama tadi liyasiro hasanan, untuk mempercantik diri. Tujuan mempercantik diri itu berbeda sekali dengan mengobati. Kalau mengobati cacat atau mengobati penyakit yang terjadi pada alis mata, maka hukumnya berbeda jauh. Ya, berbeda jauh. Nah, kita perhatikan dulu selanjutnya. Tadi kan kita sudah tahu tuh an-namisah dengan mutanammisah. Nah, tolong lihat di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini yang warnanya merah, ya. Saya sebutkan, la'anallahul washimat wal mutashimat. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menato dengan mentatokan orang. Tukang tato dan yang menato itu sama-sama dilaknat sama Allah. Itu sudah kajian yang kemarin ya, mengenai tentang sulam bibir. Ternyata itu adalah tato. Nah, ini dia kalimat yang berikutnya adalah yang berwarna merah. Wal mutanammisat, yaitu orang yang minta supaya alisnya dirapihkan. Para ulama memperlihatkan hukum ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Kenapa? Karena hukumnya berhukum laknat. Ini masuk dalam kategori dosa besar kalau ada orang yang melakukannya. Makanya para ulama menyimpulkan dari dalil hadis ini hukum-hukum yang agak sedikit ketat mengenai tentang ngutak-ngatik alis ini. Nah, ini dia permasalahannya ibu-ibu ya. Nah, kita lihat nih. Hadis ini sudah kita sebutkan ya. Hadis ini sahih, tidak ada yang membantahkan, muttafaqun alaih. Ya. Nah, kalimat di dalam hadis itu perhatikan baik-baik tuh tadi, untuk mempercantik diri nggak boleh ya, karena alasannya untuk mempercantik diri. Kemudian yang kedua adalah al-mughayyirat khalqallah ya. Nah, ini untuk tujukan kecantikan dan mengubah ciptaan-ciptaan Allah. Di dalam video kita mengenai tentang sulam bibir ini sudah dijelaskan secara. Tolong perhatikan saudari-saudari semuanya, tolong cek fisik Anda. Anggota tubuhnya semuanya kalau sudah sempurna, dari kepala sampai kaki, itu kalau sudah sempurna ucapan alhamdulillah, alhamdulillah ya. Berarti itu semuanya sudah direzekikan sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi bermasalahnya adalah ketika kita menganggap bahwa kesempurnaan ini kurang sempurna. Contoh seperti kita dikasih hidung. Hidungnya ya nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Dia bisa bernafas dengan hidungnya, hidungnya juga normal-normal aja. Kemudian bibirnya juga normal-normal aja, ya, tidak bengkak, tidak kecil sebelah, enggak, ya. Atau alis mata, alis matanya ya normal-normal aja, ya, nggak ada penyakit atau nggak ada hilang sebelah ya. Nah, kemudian wajahnya juga ya seperti itu wajahnya yang direzekikan sama Allah, sempurna semuanya, pinggulnya juga semua sempurna dari kepala sampai kaki. Kita anggap bahwa itu yang direzekikan sama Allah itu akhirnya kita rubah-rubah. Contoh, hidungnya yang tadinya Allah sudah rezekikan seperti itu, kemudian dia anggap nggak sempurna, akhirnya dimancungkan. Ya, yang kedua bibirnya yang seperti itu dia pengen jadikan lebih merekah lagi, lebih seksi lagi, Bo. Akhirnya ditebelin, akhirnya dimerahin, ditambahin lagi, ditambahin itu, ditambahin ini. Nah, kemudian lagi alis matanya, padahal biasa-biasa aja, tiba-tiba kemudian diukir sama dia, diukir. Kemudian wajahnya sudah sempurna direzekikan sama Allah. Gara-gara dia menganggap bahwa itu tidak sempurna atau kurang cantik, akhirnya dioperasi sama dia. Bahkan di face off, diganti total. Mirip seperti orang mana nih?
orang-orang Korea ya, banyak banget. Saya baru tahu kalau mau ngerubah-rubah wajah itu di Korea, ngerubah kelamin di Thailand. Masya Allah. Nah, kemudian pinggulnya yang tadinya sudah sempurna, nggak ada masalah, nggak ada penyakit, tiba-tiba dia pengen jadiin lebih seksi lagi. Ini kan berarti masalahnya di mana? Masalahnya bukan di anggota tubuh kita, masalahnya adalah diri kita. Nah, ini makanya para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis yang di atas adalah orang yang merubah-rubah itu dia nggak mensyukuri nikmat Allah. Dia tidak bersyukur, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kesempurnaan sama dia. Tiba-tiba dia tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan itu. Yang kedua, karena dia merubah-rubah ciptaan Allah. Udah tahu hidungnya sempurna, semuanya sempurna, bibirnya sempurna, alisnya sempurna, dianggap sama dia tidak sempurna. Makanya dirubah-rubah dengan tangannya. Ini kan berarti sudah mengubah-ubah ciptaan Allah. Itu dia maksudnya daripada hadis itu, ya. Yang selanjutnya adalah melebihi batas. Iyalah, melebihi batas. Udah tahu ininya sudah sempurna, udah bagus, nggak ada masalah. Ya, tiba-tiba dia lebay. Pengen lebay, ya, melebihi batas. Ini contohnya seperti ini lihat. Masya Allah. Padahal dia tadinya bagus, tiba-tiba dikerok semua sama dia, akhirnya dijadiin sebagai hanya ditulis aja satu line gitu, satu garis gitu. Ini padahal kalau dia nggak melakukan itu pun sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya, ya. Nah, ini melebihi batas. Itulah yang dimaksud dengan hadis di atas. Ya, berbeda tujuan kecantikan dengan tujuan pengobatan. Kalau tujuan pengobatan, misalnya dia kena cacat atau kena penyakit, misalnya di daerah sininya dia punya penyakit atau alis matanya sudah sampai ke bawah-bawah sehingga dia mengganggu matanya, itu berarti boleh, ya, boleh diutak-atik itu yang namanya alisnya, maka boleh. Kenapa? Karena para ulama mengatakan falau ihtajat ila dzalik limudawatin mathalan jaza. Kalau seandainya dibutuhkan untuk pengobatan, ya, karena satu penyakit dan dilakukan melalui pengobatan, maka boleh. Nah, itu dia maksud daripada hadis itu. Bukan hadis itu untuk malah menjadikan perempuan itu menjadi tidak bebas dengan dirinya. Enggak, justru untuk ngejagain perempuan. Ternyata merubah-rubah ciptaan Allah, orang yang tidak bersyukur, kemudian dia tidak ikhlas atau ridho dengan yang Allah kasih, ternyata tiga hal ini adalah sama-sama makanan iblis yang ternikmat. Mari kita lihat bagaimana janji iblis atau sumpah iblis, ya, mengenai tentang orang yang tidak memiliki rasa syukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nih, perhatikan ayatnya. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, aku bersumpah di hadapanmu, karena engkau telah klaim aku, engkau telah vonis aku sebagai makhluk yang terlaknat, sebagai makhluk yang terhina, maka aku bersumpah akan aku ganggu makhluk-makhlukmu yang bernama manusia untuk jauh dari siratakal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Iblis bersumpah loh, ya, pengen menggoda kita dalam kondisi apapun. Nah, kita lihat lagi ayat yang berikutnya, ya, di dalam surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum, ya, tsumma la'atiyannahum, dan aku akan datangi mereka. Datangi dari mana nih? Baina aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Maka sebagai hasilnya adalah, wahai Allah, engkau banyak mendapati hamba-hambamu daripada manusia itu yang tidak bersyukur. Jadi makanan terbesar iblis adalah menjadikan orang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Satu tuh, ya. Kenapa? Nih.
semua berhubungan dengan keimanan, ya. Jadi urusan bibir, urusan alis, urusan apapun yang berhubungan dengan kosmetik, berhubungan dengan kecantikan, ternyata berhubungan dengan keimanan. Iman kepada apa, yo? Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takdir? Segala sesuatu ketentuan yang Allah sudah berikan kepada hambanya. Di antaranya adalah kondisi badannya ini, anggota badannya ini. Mata, alis, hidung, bibir, semuanya sudah ditentukan sama Allah. Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Maka kalau nggak mau menerima, maka menjadi hamba Allah yang bermasalah dalam keimanannya. Maka yang harus dimunculkan adalah sifat ridho dan ikhlas dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam anggota tubuh kita ini. Di antaranya adalah wajah. Nah, sekarang ada satu lagi nih. Apa itu satu lagi? Ya, kita lihat nih, janji dan sumpah iblis mengenai tentang ikhlas dan ridho. Gimana caranya supaya manusia ini tidak ridho dengan yang Allah berikan? Apa dia ayatnya? Qala Rabbi bima aghwaytani. Wahai Allah, karena engkau telah menilai aku sebagai makhlukmu yang tersesat, makhlukmu yang terhina, yang terkutuk. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Maka akan aku ganggu, goda mereka segoda-godanya dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelabui mereka tanpa terkecuali. Ya Allah. Nih dia, perhatikan ayat yang berikutnya ya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang paling banget aku susah menghadapi mereka adalah mereka hambamu yang ikhlas dan ridho dengan apa yang engkau takdirkan. Tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak ridho, kemudian kita terjatuh dalam urusan bibir disulam, alis disulam, kemudian wajahnya di face off, maka sesungguhnya kita sudah masuk dalam jebakan iblis. Ya, ternyata jangan salah loh. Semua kecantikan yang kita lihat di TV-TV, di majalah-majalah, di Instagram, di Facebook, ternyata berapa banyak kecantikan itu yang benar. Nah, sekarang untuk suami. Nah, kenapa kok saya bikin tentang untuk suamiku? Karena berapa banyak dari kita beralasan bahwa yang dia lakukan adalah untuk suaminya. Saya pengen tanya dulu nih, benar, jujur buat suaminya. Jangan-jangan supaya pengen dilihat sama tetangganya. Saya berusaha untuk berhusnuzon aja nih. Memang kalau memang benar-benar untuk suaminya, dalam kondisi seperti ini, contohnya di dalam gambar ini nih. Ada perempuan, dia punya alis kemana-mana, ya. Suaminya sampai dia nggak suka, sampai bilang, "Mah, sangar banget sih, makin lama makin sangar aja itu alis. Udah dicukur, dirapihin." Nah, ini boleh apa enggak nih untuk suamiku? Oke, kita lihat. Ada satu buku, kitab, namanya Fathul Bari. Dalam kitab itu dijelaskan ada satu riwayat menceritakan tentang seorang perempuan, istrinya seorang sahabat bernama Abu Ishaq. Dia mendatangi Siti Aisyah. Ini kalimatnya, wa kanat syabbah yu'jibuha al-jamal. Sedangkan istrinya Abu Ishaq ini adalah masih muda dan dia sangat cantik. Hobinya apa? Berdandan. Dia suka banget dandan. Faqalat. Kemudian dia bertanya kepada Siti Aisyah, Bunda Aisyah. Wahai Bunda Aisyah, saya pengen tanya dong. Apa menurut Anda kalau ada perempuan yang dia itu mencukur bulu alisnya? Dia lakukan untuk suaminya. Kemudian Bunda Aisyah menjawabnya. Amiti angkal ada mastata'ti. Boleh kamu lepaskan. Boleh kamu hilangkan segala sesuatu yang mengganggu sebisa kamu. Nah, dari riwayat ini para ulama memandang bahwa ini ada celah. Ini ada celah diperbolehkannya ngutak-ngutik alis dengan alasan apa tadi? Lizaujiha, untuk suaminya.
bagi perempuan yang bersuami. Namun sebelum jauh, saya mau memberikan satu pernyataan bahwa para ulama banyak banget yang mengharamkan dengan alasan karena untuk suaminya atau dengan karena apapun, tetap haram, nggak boleh. Ada seorang ulama bernama Abu Malik Kamal As-Sayyid, beliau mengatakan tidak ada alasan untuk suaminya kek, disuruh suaminya kek, atau apapun, nggak boleh ngutak-ngutik alisnya. Kenapa kok nggak boleh? Karena berdasarkan hadis Rasulullahnya itu sangat keras. La'anallahul mutanammisat. Nggak boleh ngutak-ngatik alis karena ada laknat Allah. Itu dia yang menyebabkan para ulama mengharam. Saya mau mengatakan bahwa karena ada dalil yang tadi di atas, sehingga para ulama berbeda pandangan, berbeda pendapat dalam urusan hal ini. Nah, ini dia kesimpulan-kesimpulan hukum yang ditulis oleh para ulama. Yang pertama, mayoritas ulama, keseluruhannya hampir berpendapat bahwa orang yang belum menikah atau wanita yang tidak bersuami, hukumnya haram ngutak-ngatik alisnya. Mau dicukur kek, mau dikerik kek, mau dirapikan kek, haram, hukumnya enggak boleh. Ya. Tapi ada yang membolehkan dengan satu syarat, bukan karena tujuan menipu. Karena di zaman Rasulullah itu ya banyak sekali kejadian orang banyak yang menipu. Dia ditato ini, kemudian dirapikan ininya, sehingga menyebabkan jadi laki-laki calon suaminya tertipu. Makanya dalam urusan pernikahan dia harus jujur, dia harus punya keberanian untuk memberikan keterangan tentang dirinya. Ini saya punya bermasalah dengan alis saya punya bermasalah dengan ini. Maka nggak boleh diutak-atik dulu, biar suaminya tahu kekurangannya. Itu dia hikmahnya, nggak boleh menipu. Nah kemudian yang kedua, untuk wanita yang bersuami, para ulama sedikit memberikan celah diperbolehkannya. Dalilnya apa tadi? Itu dia cerita tentang Siti Aisyah yang didatangi oleh istrinya Abu Ishaq. Ya, nah mayoritas ulama fikih membolehkan nams dengan syarat diizinkan oleh suaminya. Ini juga ditulis oleh para pakar fikih dari ulama Al-Azhar di Mesir. Ya, kenapa kok dibolehkan? Karena tujuannya adalah berdandan. Sedangkan seorang istri wajib berdandan untuk suaminya. Bukan untuk orang lain loh ya, tapi untuk suaminya. Ya. Baik, yang terakhir adalah pendapat ini juga berlaku di mazhab Hanafi. Apalagi di mazhab Hambali itu lebih dimudahkan lagi. Jika hal itu dilakukan untuk menyenangkan hati suaminya, maka diperbolehkan. Dah jelas ya, diperbolehkan. Oke. Nah, panjang lebar kita ngomong ini ya. Jadi kita sudah tahu paling nggak bermanfaat lah buat perempuan. Nah sekarang setelah kita ngomongin tentang anams, yang ngomongin tentang ngutak-ngatik alis, dicukur ya, dicukur atau ditipiskan atau merapikan. Nah sekarang kita masuk ke dalam kategori sulam alis. Beda jauh hukumnya. Beda jauh sekali. Sulam alis itu menurut Medical News Today yang saya dapatkan informasinya dari situ, bahwa sulam alis itu adalah, perhatikan nih, perhatikan, prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen warna, ya, dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut yang aslinya. Ya, tekniknya adalah menanamkan pigmen di bawah lapisan kulit epidermis yang paling tipis di bawah kulitnya ya. Menggunakan jarum elektrik yang sangat kecil sekali, tipis sekali untuk membentuk alis yang sempurna. Oh, sempurna. Bentuk alis ini dapat bertahan 1 tahun, 2 tahun, sampai bahkan 3 tahun. Nggak permanen sih sebenarnya, tapi bisa sampai 3 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah prosesnya dilakukan dengan cara menciptakan sayatan-sayatan kecil, disayat dulu. Kemudian ditanamkan pigmen warna di dalamnya, ya. Untuk mengurangi rasa sakit itu, sebelumnya dilakukan pengolesan krim anestesi. Jadi supaya nggak sakit dikasih krim dulu. Jadi sampai di sini pasti deh, sahabat-sahabatku yang perempuan sudah tahu ya
bedanya sulam bibir sama sulam alis ternyata nggak beda jauh. Sama-sama masukin tinta warna ke dalam tubuh. Ternyata sulam alis itu beda sama tato alis. Kadang-kadang suka disamakan, tapi ada bedanya. Apa bedanya kita lihat. Kalau tato alis itu, kalau mau melakukan tato alis, jadi harus dicukur semuanya. Nggak ada bulu sama sekali. Dicukur semuanya. Kayak tuyul dulu. Setelah dicukur semuanya, baru dibentuk alis yang dimaui. Bener-bener diukur. Itu murni nggak ada bulunya. Cuman lukisan aja. Ya, dalam bentuk alis. Sedangkan sulam alis itu, dia sudah ada alisnya. Nah, dikerengin ya. Dengan tinta itu supaya lebih rapih lagi, nah, supaya lebih permanen ya. Nah, kemudian yang kedua itu bedanya sulam alis dengan tato alis. Bedanya lagi adalah tato alis bersifat permanen, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, tapi permanen sampai dia meninggal dunia tetap kayak begitu ya. Ini orang namanya juga tato ya. Sementara sulam alis itu semi permanen. Dia boleh milih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu sudah luntur, kemudian lagi disulam lagi. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga bedanya adalah jarum tato alis menembus sampai lapisan kulit yang keempat. Jadi ada lapisan-lapisan kulit gantung. Kalau tato itu sampai lapisan yang keempat. Sedangkan sulam alis itu sampai kedua saja. Nggak sampai ke bawah lagi. Makanya ini yang membuat yang tato alis itu lebih permanen. Ya. Nah, ini dia perbedaan-perbedaannya. Nah, sekarang saya mau tanya deh sahabat-sahabatku perempuan, ibu-ibu, wahai gadis-gadis. Kira-kira hukumnya apa yo sulam alis? Sulam alis itu sama hukumnya haram dengan sulam bibir karena sifatnya tato. Sama persis ya. Kenapa alasannya? Yang pertama, memasukkan zat warna. Bisa jadi dengan zat warna itu kalau dia wudhunya bisa terhalangi air wudhunya gara-gara zat warna itu. Tinta namanya juga. Kemudian yang kedua, prosesnya dengan cara melukai. Di dalam agama Islam nggak boleh dengan cara melukai ya. Kemudian merubah bentuk-bentuk yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ya, yang tadi kita sudah bahas tuh ya, nggak punya rasa syukur, kemudian lagi dia nggak menerima takdir Allah, banyak banget. Kemudian yang terakhir adalah karena tujuan kecantikan. Saya mau kasih tahu buat sahabat-sahabatku yang perempuan yang sudah bersuami, ingat loh, secantik apapun kita, sedandan apapun kita, suami kita itu pasti bosan sama kita. Saya ini suami, saya tahu persis, bosan. Dan istri pun pasti bosan melihat suaminya. Walaupun seganteng apapun suaminya bosan. Kenapa ayo? Karena setiap hari ketemu terus. Beda kalau kita lagi sebelum menikah. Pasti bosan. Pasti bosan. Nah, sekarang yang membuat hubungan itu tambah mesra, lebih dicintai sama suami, bukan fisik ternyata. Ya fisik juga, tapi cuma sedikit persentasenya. Yang paling terbaik adalah untuk suami, karakternya, mentalnya. Ya, jadikan suami lebih terhibur, jadikan suami sebagai teman. Ketika dilihat wajahnya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, senyum terus. Kalau diajak ngobrol, nyenengin. Kalau dia mau nyuruh sesuatu, nyenengin. Tuh. Jadi inner beauty yang paling penting dibandingkan dengan outer beauty-nya. Nah itu dia. Kok saya bisa ngomong kayak gitu? Karena saya seorang suami. Jadi untuk urusan fisik itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sikap kita terhadap suami. Makanya Rasulullah katakan sebaik-baiknya istri yang soleh adalah apabila suaminya melihatnya dia selalu berseri-seri, dia selalu senyum sama suaminya. Enak, nggak manyun terus,
nggak cemberut terus. Kalau suaminya nyuruh, responnya bagus. Kalau lagi diajak ngobrol, enak komunikasinya, itu yang paling terpenting. Ya. Nah, makanya saya pengen kasih tahu gambar ini sebagai pelajaran dan renungan. Sahabat-sahabatku perempuan kan sering tuh ngelihat orang yang pakai tato. Sering nggak? Preman-preman pakai tato. Oh, sekarang mah bukan hanya preman aja, banyak sekali. Masya Allah, banyak sekali. Ini di gambarnya, laki-laki kalau bertato kita lihat di jalanan atau kita lihat di tempat-tempat tertentu, bagaimana perasaannya? Suka nggak? Pasti nggak suka. Banyak yang nggak suka. Nah, sekarang kalau sahabat-sahabatku yang perempuan kaum Hawa, wahai kaum Hawa, Anda melakukan sulam bibir, Anda melakukan sulam alis, itu hukumnya sama di depan hukum dengan orang yang bertato yang banyak itu. Jadi sama aja. Sama berhukum, dia sedang mentato. Jadi sama-sama dapat laki. Tolong kaum Hawa, dipikirkan lagi mateng-mateng kalau berniat mau sulam alis atau sulam bibir. Karena hukumnya sama dengan orang yang mentato tubuhnya, mentato semua tangannya dan lain sebagainya. Sama aja. Hukumnya sama alias tidak berbeda. Saya bertugas hanya untuk memberitahu. Selebihnya adalah silakan. Tapi saya mengajak kepada saudari-saudariku untuk sama-sama kita masuk ke dalam surga Allah. Karena surga Allah itu betapa sangat mudah diberikan kepada perempuan. Tapi ternyata banyak perempuan yang tidak masuk ke dalam surga karena lantaran banyak melanggar aturan-aturan Allah. Di antara aturan-aturan Allah itu adalah dalam urusan kosmetik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan lagi ketemu dalam sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.